Apa kau mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasihmu. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lewat lembah kelam kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
Kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, kau selalu bersamaku. Yesus, kau sumber kekuatan, hidup untuk menyenangkanmu. Mari berikan suara-suara buat Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diri. Mari angkat tanganmu, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, memuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, memuji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
silakan kembali duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Mawar Syaron Madiun. Saya percaya dan terus berdoa Anda sehat serta dalam perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oleh karena itu saya menginfokan kepada Anda selama masa di mana pemerintah meminta kita untuk tetap berada di rumah dan beribadah dari rumah, mari kita dengan setia membangun hubungan kita melalui saat teduh kita dan beribadah dari rumah secara online melalui YouTube GMS Sidoarjo. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dan info mengenai CG, Anda dapat menghubungi Saudari Ika melalui nomor berikut ini. Saya mewakili gembala, seluruh full-timer dan staff, leader dan volunteer mengatakan bahwa kami mengasihi Anda dan tidak kurang-kurang kami berdoa supaya pandemik ini cepat berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah lemah dan teruslah kuat. Karena Yesus yang adalah pengharapan kita akan menyertai kita, melindungi kita, dan akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Hidup selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu. Oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku
waktu kami denganmu Yesus. Shikarata karala batakara, syarata karala bayarala. Mari taruh tanganmu di dadamu, nikmati hadirat Tuhan. Shikana mata karala batu, syakarata karata karala, syakata kara. Biar kau tinggal di dalam kami Tuhan. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu
Kinamaya ralamaya sanaralamaya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami meninggikan-Mu Yesus. Kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Kinamaya ralamasi kinararalamaya su. Kami menikmati hadirat-Mu Yesus. Kinamarabaya ralamasi kinanamaya ralalalamaya ralalala. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan. Saat ini kami merasakan Kau menjamah setiap hati kami. Oh haleluya. Kau lembut, Kau manis. Hanya Kau yang terindah ya Tuhan. Hanya Engkau yang terindah. Terima kasih Yesus. Shikaralatakanarabayara. Engkau yang termulia. Engkau yang termulia. Kau yang terindah. Kau yang termanis. Kinamatakayarabashikararala. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau terindah. Jesus Lord. Kirabaya shikarala baraba. Kau terindah Yesus. Kirabaya shikarala. Engkau yang termanis Tuhan. Thank you. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menjamah setiap kami. Ajar setiap kami untuk kami terus tinggal di dalam hadirat-Mu. Ajar setiap kami untuk kami selalu mencari wajah-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami terus bersekutu dengan-Mu. Thank you Tuhan. Tuhan, sampaikan apa yang jadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami menyediakan tanah hati yang terbaik untuk kami menerima setiap taburan benih firman Tuhan yang itu akan terus bertumbuh, berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya berharap, saya berdoa, saya percaya bahwa kabar dari Bapak Ibu Saudara sekalian tetap luar biasa dalam Tuhan. Terus setia, terus menaruh pengharapan, terus percaya kepada Tuhan, dan hidup Anda akan mengalami kasih dan pemakaian Tuhan di dalam aktivitas yang Anda lakukan ya. Bersama kita buka di dalam kitab Yosua di pasal yang ke-24. Yosua di pasal yang ke-24 di ayat yang ke-15.
Yosua di pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Sudah ketemu ya? Saya bacakan firman Tuhan untuk setiap kita. Di ayat ke-15 firman Tuhan berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Ayat ini sangat menarik, ayat ini sangat memberkati, ayat ini benar-benar hidup ketika saya membaca, merenungkan. Tuhan mengingatkan akan sebuah pilihan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Di mana ayat ini saya ceritakan sedikit bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yosua menulis dari ayat ini itu adalah di detik-detik terakhir Yosua hidup di dunia. Sebelum Yosua melepaskan setiap suku dari bangsa Israel kembali kepada tanah milik pusaka yang sudah dibagikan, Yosua menyampaikan pesan ini kepada setiap para tua-tua, para pemimpin, kepada setiap orang, setiap umat, setiap orang dari bangsa Israel, dari ke-12 suku dari bangsa Israel. Diberitahukanlah kepada mereka bahwa pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kamu boleh beribadah kepada Allahmu yang di seberang sungai Efrat, juga kau boleh beribadah kepada Allah orang Amori. Tetapi aku, kata Yosua, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama perkataan pesan ini juga disampaikan kepada setiap kita saat-saat ini. Di dalam setiap keadaan yang hari-hari ini terjadi, di dalam pandemi yang terjadi, di dalam setiap kesulitan, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita, ada banyak pilihan yang harus kita ambil. Ada banyak pilihan yang harus kita putuskan. Kita mau mengikut jalannya siapa? Jalan dunia atau jalan Tuhan? Kita mau menaruh kepercayaan kita kepada mungkin orang-orang yang kita anggap berjasa, orang-orang yang kita anggap mungkin orang yang pandai, orang yang punya kompetensi yang begitu luar biasa, atau menaruh hidup kita percaya kepada Tuhan. Itu harus kita pilih. Dari ayat ini saya mendapatkan ada paling enggak 3 hal. 3 hal sebagai kata pembuka untuk setiap kita, ya. Hal yang pertama, kalau kita merenungkan, kita mencoba membaca lebih detail lagi, bahwa hal pertama adalah kita harus mengambil keputusan untuk memilih Allah atau memilih iblis. Di dalam perjalanan, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah hidup kita, percayalah Bapak Ibu Saudara, akan ada hal-hal di mana kita harus memilih. Kita memilih untuk terus hidup kudus, atau kita mau memilih untuk hidup ada toleransi. Kita masih oke lah, gak apa-apa untuk saat ini, saya tak hidup yang biasa. Oke lah, saya gak apa-apa, saya berbohong untuk demi kebaikan. Tidak boleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita harus tetap memilih. Dikatakan bahwa kalau kita tidak memilih Tuhan, kalau kita tidak hidup bersama dengan Tuhan, maka kamu melawan aku, kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang tidak bersama dengan aku, ia melawan aku. Barang siapa yang berjalan di dalam rencanaku, barang siapa yang hidupnya sungguh-sungguh ada di dalam rencana Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi Allah yang menyertai kehidupannya. Tapi barang siapa yang dengan sengaja dia memutuskan untuk tidak hidup di dalam jalan Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia melawan aku.
Lebih baik kita jatuh kepada hal-hal di dunia daripada kita jatuh di dalam tangan Allah yang hidup, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari ayat yang Yosua sampaikan kepada bangsa Israel, pilihlah pada hari ini. Demikian juga saya menyampaikan kepada Anda yang mendengarkan pesan saat ini. Pilihlah juga pada hari ini. Kepada siapa Anda memilih? Kepada Allah atau kepada iblis? Kalau Anda memilih Allah, percayalah hidupmu itu dipelihara oleh Allah. Yang kedua, dari ayat ini saya dapatkan bahwa pilihan ini adalah pilihan yang harus diambil secara pribadi. Yosua menyampaikan kepada umat dari bangsa Israel, supaya setiap orang dari bangsa Israel ini memilih secara pribadi. Dia tidak memilih berdasarkan mungkin orang tuanya, nenek moyangnya mungkin. Sekalipun sejarah yang ada memberitahukan dan mengajarkan kepada umat Israel bahwa hidupnya telah dipilih, telah dibebaskan, dan telah diberikan sesuatu hal yang baru. Tetapi keputusan untuk kita percaya, untuk kita memilih tetap beribadah kepada Tuhan, untuk kita memilih tetap berada di dalam jalan Tuhan, itu adalah keputusan pribadi. Saya percaya bahwa orang tua kita berusaha sedemikian rupa supaya hidup anak-anaknya itu mengalami kehidupan yang terbaik. Sehingga diarahkan untuk ada di dalam gereja, untuk melayani Tuhan, untuk ada di dalam CG, supaya berproses menjadi hidupnya menjadi lebih dewasa, lebih matang lagi, memiliki sikap hati yang benar. Orang tua selalu menginginkan hal-hal yang terbaik itu terjadi kepada keturunan anak-anaknya. Tetapi ada satu masa di mana ketika seseorang, anggaplah dia seorang yang tumbuh kembang dari anak-anak remaja sampai menjadi orang yang dewasa, akan ada satu titik di mana dia harus memutuskan secara pribadi bahwa saya percaya kepada Tuhan, saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup saya serahkan secara penuh di dalam pengaturan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, akan ada satu titik di dalam kehidupan Anda. Sekalipun mungkin Anda sudah menikah hari ini, Anda memiliki kesibukan-kesibukan yang ada, akan ada satu titik di mana Anda harus memutuskan secara personal, secara pribadi, imanmu masih tetap engkau pertahankan atau imanmu mulai engkau turunkan. Kita harus memilih secara pribadi. Yang ketiga, dari kata pilihlah pada hari ini, dikatakan pilihlah pada hari ini. Ini adalah sebuah hal yang mendesak dari pernyataan ini. Bukan esok, bukan lusa, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Tapi pilihlah pada hari ini. Ternyata Tuhan itu menghargai setiap pilihan, setiap keputusan yang diambil oleh pribadi lepas pribadi. Seharusnya kalau kita pernah melakukan sebuah kesalahan, kita pernah melakukan sebuah keputusan yang mungkin kita tidak dengar-dengaran dengan Tuhan, itu menjadi pelajaran penting buat kita, supaya di depan di kemudian hari kita tidak melakukan hal yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita harus memilih, saat ini juga kita harus memilih. Kita memilih kepada siapa hidup kita ini ada. Jalannya ini mau ikut jalannya siapa? Planningnya ke depan ini mau ngapain dan sebagainya, itu harus kita putuskan hari saat ini juga. Saya menyadari betul apa yang sedang terjadi saat ini. Saya tidak munafik bahwa hari-hari ini adalah saat-saat yang tidak mudah. Yes. Banyak hal yang terjadi. Banyak perubahan yang terjadi. Banyak penyesuaian terjadi. Berubahnya itu begitu cepat. Kebijakan-kebijakan yang ada itu begitu cepat berubah.
Dan terkadang kita nggak nyaman. Saya secara pribadi dengan kondisi ibadah yang tidak bisa berjalan dengan normal, harus seperti ini, ada satu sisi, ada hal yang kayak kehilangan. Saya merasa ada hal yang nggak nyaman. Jujur saya nggak nyaman. Tapi kalau saya tidak bisa dengan cepat memutuskan memilih. Keadaan boleh terjadi seperti ini, tapi hidup saya juga tidak boleh mengikuti seperti itu. Saya pastikan satu hal, sampai saat ini, saya bersyukur sekali sama Tuhan. Saya tidak mengizinkan api saya itu padam di dalam Tuhan. Saya tidak izinkan keputusan-keputusan yang saya ambil itu berdasarkan keadaan yang terjadi di sekitar saya. Saya nggak izinkan itu. Hari ini saya mau sampaikan dari satu pernyataan yang disampaikan Yosua. Kita harus tahu betul bahwa saat ini juga kita harus memilih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Katakan kanan kiri, kau harus memilih yang terbaik seperti yang Tuhan mau. Pilihlah yang terbaik. Itu menjadi satu hal, itu menjadi satu langkah sederhana. Tetapi hasilnya di depan itu akan luar biasa. Nah, sekarang pilihan seperti apa? Ya, kita akan belajar dari satu tokoh yang ada di dalam perjanjian baru. Orang ini kurang lebih dia mengalami sama seperti kita saat-saat ini. Di mana mungkin masa yang terjadi saat itu bukan masa pandemi. Tapi di mana orang yang betul-betul berada di tengah-tengah keadaan yang tidak mendukung dia. Jadi dia harus berjalan di dalam keputusan yang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Yang tidak sesuai dengan kebenaran yang dia miliki. Yang tidak sesuai dengan perasaan yang ingin dia sampaikan. Tetapi suara mayoritas itulah yang harus diambil, yang harus dilakukan, yang harus terjadi. Dan orang ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar. Orang ini begitu luar biasa. Kita akan belajar langkah-langkah apa, caranya seperti apa, keputusannya seperti apa, pilihannya seperti apa. Semoga ini akan menjadi sebuah pesan rema yang kuat buat setiap kita. Ya, buka bersama dengan saya di dalam kitab Lukas di pasal yang ke-23. Lukas di pasal yang ke-23. Di ayat yang ke-50 sampai dengan ayat yang ke-55. Ayatnya sedikit, saya akan mencoba menjelaskan, saya akan mencoba menyampaikan pesan rema apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya buat setiap jemaat di Gereja Mawar Sharon Madiun. Lukas di pasal ke-23 di ayat 50, firman Tuhan berkata, adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi. Dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Di ayat ke-54, hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Baik, saya akan jelaskan Bapak Ibu, siapa Yusuf ini? Yusuf adalah seorang dari Arimatea. Dia adalah anggota dari majelis besar. Dikatakan dia adalah seorang pekerja, dia seorang ahli profesi. Dia seorang yang memiliki pekerjaan, dia memiliki atasan, dia juga memiliki rekan tim kerja, dia juga memiliki keluarga, dia memiliki kehidupan, dia memiliki keinginan, dan dia memiliki semua sama seperti kita hari ini. Yusuf dari Arimatea adalah sebuah gambaran orang yang sama seperti kita saat ini dimanapun kita berada. Dia juga punya kepentingan mungkin, dia punya visi pribadi.
Dia punya masalah mungkin juga. Tetapi dikatakan di firman Tuhan ditulis di ayat ke-50. Ia seorang yang baik lagi benar. Ternyata, saya kasih cerita Bapak Ibu Saudara. Putusan untuk Yesus itu dihukum, disalib. Salah satunya adalah dari majelis besar. Sebagian besar dari anggota majelis besar itu mengambil keputusan bahwa Yesus harus dihukum. Tuhan Yesus harus disalib. Tetapi sesungguhnya ada seorang yang bernama Yusuf. Dia tidak setuju dengan keputusan itu. Tetapi karena suara mayoritas itu harus yang diambil. Sehingga satu suara itu tidak terlalu kuat untuk mengganti atau mengubah keputusan dari pengadilan yang harus diambil. Tetapi Yusuf tetap mempertahankan. Dia menjadi seorang yang good boy. Dia orang yang baik. Dia orang yang peduli. Dia adalah orang yang tahu kebenaran. Bahwa memang Yesus adalah pribadi yang tidak salah. Dia tidak seharusnya dihukum. Dia tidak seharusnya mengalami yang namanya penyiksaan yang begitu luar biasa. Dia berusaha menyampaikan bersama dengan tim yang ada. Bahkan saya percaya tidak menutup kemungkinan. Yusuf pun mengalami yang namanya dia dibenci oleh sesama tim di tempat dia bekerja. Karena dia memiliki pandangan yang berbeda dengan sebagian besar suara yang ada. Tetapi dikatakan, dia orang yang baik dan benar. Dia melakukan apa yang terbaik. Dia memilih mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa di ayat ke-51, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Di ayat ke-52, ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Sebuah tindakan yang penuh dengan resiko Bapak Ibu Saudara. Hari ini, ketika kita memilih, ketika kita mengambil keputusan yang terbaik dalam kehidupan kita, terkadang itu penuh dengan resiko. Kita tetap berlaku benar, padahal di sekitar kita tidak melakukan hal yang benar. Resikonya adalah kita tidak menerima bisnis atau pekerjaan. Kita tidak menerima yang namanya mungkin proyek-proyek yang hari ini harusnya engkau dapatkan. Tapi karena kau berlaku tetap benar, kau berlaku tetap baik seperti yang Tuhan suruh, yang Tuhan inginkan, seolah-olah secara kasat mata dunia mengatakan bahwa engkau tidak menerima proyek itu. Oh, tidak. Keputusan yang hari ini kita ambil Bapak Ibu Saudara sekalian, itu tidak akan menjadi keputusan yang orang bilang keputusan salah, tidak. Baik dan benar. Selalu ada pembelaan Tuhan di hasil akhirnya. Apapun kondisinya, resiko apapun yang hari ini kau terima. Tapi Pak, saya kehilangan gini Pak, kalau saya tidak kasih fee atau saya tidak akan ini itu dan lain sebagainya Pak, saya tidak dapatkan bisnis ini Pak. Apalagi dengan kondisi pandemi yang terjadi Pak, kewajiban, kebutuhan tetap semuanya berjalan. Tapi penghasilan ini tidak kunjung datang Pak. Bagaimana Pak kalau saya tidak toleransi, saya tidak main ini itu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kebenaran adalah kebenaran. Ada banyak hal yang bisa membuat kita itu memilih memutuskan untuk kita itu menjadi abu-abu di hadapan Tuhan. Barang siapa yang dengan sengaja memutuskan hidupnya itu abu-abu di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memuntahkan orang itu. Lebih baik engkau panas, lebih baik engkau dingin. Jangan engkau suam-suam. Sesuatu yang suam-suam, sesuatu yang abu-abu, Tuhan itu tidak suka. Tuhan akan muntahkan. Orang yang dimuntahkan itu bicara orang itu keluar dari rencana Allah. Hal-hal semua yang terbaik yang sudah dirancangkan Tuhan dalam hidupmu, itu akan secara otomatis itu gugur buat engkau. Kalau engkau memutuskan kau menjadi orang yang suam.
Yusuf menyadari hal ini. Dikatakan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Saya percaya orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Orang ini memiliki yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Dia tahu apa kebenarannya. Dia tahu apa yang menjadi intisari dari kerajaan Allah. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dia tahu bahwa Yesus ini sekalipun dia orang yang tidak bersalah. Dia pribadi yang tidak salah. Tetapi dia harus melakukan itu semua. Dia harus mengalami itu semua. Supaya setiap kesempurnaan yang telah Bapa izinkan, yang telah Bapa rancangkan, itu terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam masa-masa seperti ini kita harus menanti-nantikan Tuhan. Di masa-masa seperti ini, kebenaran yang kita baca, kita renungkan, itu betul-betul harus menjadi rema dalam kehidupan kita. Janganlah hidup kita ini, arah fokus hidup kita ini mulai dialihkan kepada hal-hal yang bukan bicara tentang kerajaan Allah. Hari ini apa yang sedang engkau alami? Nanti-nantikan kerajaan Allah. Ketika kau melihat kerajaan Allah, kau menanti-nantikan kerajaan Allah, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan engkau. Apa yang dilakukan Yusuf dalam kondisi yang tidak baik secara keadaan? Dan kenapa Yusuf melakukannya? Dan bagaimana Yusuf melakukannya? Ada 3 hal, Anda bisa catat secara cepat. Yang pertama, bagaimana Yusuf melakukannya? Yang pertama, berani melawan arus dunia yang salah. Di satu kebenaran yang suka atau tidak, kita harus lakukan. Orang yang berani melawan arus, orang ini akan tampil beda. Memang orang yang dipilih Allah seringkali itu berbeda dari cara pandang dunia. Di dalam kondisi yang mungkin serba susah ini, kita harus memberi, gak masuk akal. Pak, buat makan aja susah, Pak. Buat menyelesaikan kewajiban ini itu aja susah. Kok disuruh memberi? Kok disuruh menabur? Susah. Tapi Bapak Ibu Saudara, barang siapa yang memberi, oh, dia akan menerima. Menerima bukan dari orang lain, tapi dari Allah sendiri yang akan memberkati dia. Kita harus berani melawan arus dunia. Dari tindakan Yusuf yang kita lihat ini sangat jelas. Seorang dari anggota golongan majelis besar, posisi yang terpandang, tetapi dia mengambil keputusan. Dia tampil beda. Saya tidak setuju dengan putusan itu. Dia menyadari keputusan tetap berjalan. Yesus tetap dihukum mati di atas kayu salib. Dikatakan dia memberanikan diri. Dia beranikan diri. Dia datang kepada Pilatus dan meminta mayat Yesus. Itu gambaran orang yang penuh dengan resiko. Resikonya bukan hanya dia dibenci oleh teman-temannya. Mungkin saja dia bisa dipecat dari pekerjaannya. Tapi Yusuf tidak takut dengan semua itu. Bukan hanya orang yang baik dan benar. Bukan hanya orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Tetapi dia memutuskan. Dia mengambil pilihan yang terbaik. Di dalam kehendak Tuhan. Dicatatlah Yusuf sebagai satu cerita, sebagai satu kebenaran. Nama Yusuf tercatat di dalam firman Allah. Ada seorang, bukan seorang rasul, bukan seorang nabi, bukan 12 murid atau golongan dari murid-murid Yesus. Tapi namanya dicatat.
seseorang yang menjadi satu bagian dari proses penyaliban, kematian, sampai kepada kebangkitan Yesus. Nama Yusuf tercatat sebagai pribadi seseorang yang menurunkan mayat juru selamat kita itu. Dia menurunkan, dia membersihkannya, dia mengafaninya. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Dia menyediakan tempat yang terbaik. Kubur yang tidak pernah dipakai sebelumnya dikatakan. Disediakan oleh Yusuf. Dia bayar harga. Bapak Ibu Saudara, orang yang berani melawan arus dunia. Tuhan tidak pernah mau berhutang buat orang tersebut. Dia melawan, dia dengan sengaja berani melawan arus dunia. Sekalipun resikonya, mungkin dia tolak, mungkin dia dibuang. Tapi toh sampai hasil akhir dicatat, tidak ditulis, tapi saya percaya akhir kehidupan Yusuf berada dalam kemuliaan Tuhan. Hal kedua apa yang kita belajar dari tindakan Yusuf? Yang kedua, berani menempatkan diri di dalam rencana Allah. Yusuf dengan sengaja dia memutuskan, dia menempatkan dirinya di dalam rencana Allah. Tempat terbaik itu di mana? Di dalam rencana Allah. COVID-19 pun, kalau itu memang adalah rencana Allah, itu selalu yang terbaik. Sekalipun saya tetap percaya, saya berdoa supaya kasih karunia Allah itu dicurahkan dalam kehidupan setiap jemaat yang ada. Dijauhkan, dilalukan, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang ini sampai terjadi, saya percaya Tuhan izinkan sebagai satu bagian di dalam rencananya. Supaya setiap orang, setiap pribadi di dunia ini menaruh rasa aman hidupnya, pengharapannya itu hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tempatkanlah diri Anda di dalam rencana Allah. Apa yang menjadi rencana Allah dalam hidupmu? Mungkin Anda harus melakukan sesuatu buat keluarga Anda. Mungkin, aku tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan sudah berkonfirmasi kepada engkau. Tuhan memberitahukan kepada engkau. Lakukan ini, kerjakan ini. Bicara sama si ini, bicara sama si itu. Kuatkan ini, kuatkan itu dan lain sebagainya. Apa yang hari ini Tuhan sampaikan kepada Anda? Setialah Bapak Ibu di sana, kerjakan di sana dengan terbaik. Tempatkan diri Anda dalam rencana Allah. Setiap orang yang memilih berbuat benar, setiap orang yang memilih berbuat baik, seringkali yang harus dialami adalah dia harus berkorban. Saya dapatkan satu statement, saya sampaikan kepada salah satu jemaat ketika kita bicara. Saya sampaikan bahwa terkadang untuk maksud tujuan ilahi yang besar, kita perlu menerima resiko dan berkorban. Terkadang untuk maksud ilahi yang besar, untuk maksud tujuan ilahi yang besar, untuk maksud rencana Allah yang besar, terkadang kita harus berkorban dan berjalan di dalam jalan yang penuh dengan resiko. Kalau Tuhan memang menghendaki itu, setia Bapak Ibu Saudara, setialah. Mungkin kita harus berkorban saat-saat ini. Mungkin saat-saat ini ada masa yang tidak nyaman buat setiap kita. Apalagi harus dengan pola hidup yang baru, new normal, yang sedang digalakkan oleh pemerintah yang ada.
Gak enak. Saya biasa hak dan lain sebagainya, biasa berkerumun dan lain sebagainya. Terkadang Bapak Ibu Saudara, untuk sesuatu yang besar, kita harus melepaskan zona aman kita. Kita harus berkorban. Dan ada resiko. Resikonya adalah mungkin orang gak peduli lagi dengan saya dan lain sebagainya. Orang salah sangka dengan saya. Tapi kalau itu adalah tujuan ilahi yang Tuhan rancangan buat Anda, ambillah Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang ketiga, yang terakhir. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Yusuf berani karena ia yakin tindakannya itu benar. Dan ia berani berbuat benar karena ia tahu apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yusuf berani karena tindakannya itu benar. Ia yakin tindakannya benar. Ia berani berbuat benar itu karena ia tahu apa yang dilakukannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita itu yakin apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. No turning back, jangan kembali. Lanjut, selesaikan setiap tugas, tujuan, arahan yang Tuhan berikan dalam hidup Anda. Selesaikan. Hidup Anda akan dipenuhi dengan kuasa dan penyertaannya. Saya dapatkan dari kehidupan Yusuf ini, apabila kita ingin menjadi seperti Yusuf, pertama-tama yang harus kita yakini adalah kebenaran yang kita pegang itu sungguh-sungguh benar. Karena kebenaran itulah yang menjadi dasar dan keputusan dan keberanian kita. Jadi itu bukan cuma sekedar orang bilang itu nekat. Tidak, kita tahu dasarnya. Dasar itu adalah firman Allah. Kita memilih, memutuskan hari ini, saat ini juga. Dasarnya adalah firman Allah. Tuhan yang mengutus kita, Tuhan yang mengarahkan kita, Tuhan yang menuntun kita. Sehingga hidup kita itu yakin Bapak Ibu Saudara. Sampai hari ini saya itu yang membuat saya itu yakin. Bukan karena apa pemimpin saya atau keluarga atau saya. Tidak, karena apa yang Tuhan sampaikan kepada saya. Itu menjadi sebuah kebenaran yang harus kita pegang. Saya tidak tahu yang terjadi di depan seperti apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelah terjadi perubahan kebijakan yang terjadi. Mau kebijakan ini, itu dan sebagainya. Saya tidak tahu yang terjadi di depan apa. Tapi saya cuma percaya satu. Tuhan beserta dengan kita. Allah menyertai Anda. Amin Bapak Ibu Saudara. Berbuatlah baik dan benar. Apapun resikonya. Karena kita tahu bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Putuskan hari ini. Putuskan kau mau hidup bersama Allah atau bukan. Keputusanmu harus keputusan pribadi personal. Bukan karena keputusan dari orang lain. Tapi keputusanmu pribadi. Dan keputusan ini saat ini. Bukan nanti, bukan esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita menunda. Putuskan hari ini bahwa Tuhan, aku memilih Engkau. Aku memutuskan bahwa Engkaulah kebenaran di dalam setiap tindakan yang saya lakukan. Saya putuskan, saya mau menyenangkan Engkau. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari melalui firman Tuhan hari ini, saya akan mendapatkan setiap pribadi jemaat dari Gereja Mawar Sharon Madiun menjadi pribadi yang mengambil sebuah keputusan yang terbaik dalam hidupnya. Keputusan pribadi dan keputusan yang diambil adalah keputusan untuk memilih pribadi Allah. Amin. Ya, 3 hal. Yang pertama tadi, berani melawan arus dunia yang salah.
berani menempatkan diri dalam rencana Allah, dan hidup di dalam kebenaran firman Allah. 3 pesan ini yang akan menolong kita. Saya undang praise and worship bisa maju ke depan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Thank you Jesus. Mari siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita merenungkan pesan firman Tuhan hari ini, saat ini juga, yang akan mengubah setiap keputusan-keputusan, yang mengubah setiap pikiran, cara pandang kita, untuk kita menjalani hidup kita, untuk kita menyelesaikan setiap perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Sehingga kita mengambil sebuah sikap, tindakan, perbuatan yang baik dan benar. Karena itu adalah yang dikehendaki Tuhan. Kirabaya shikanara labarataka. Shikinara labaya rabaya rabaya. Kinarabaya rabaya. Shikarara rabara rabara rabara. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Mengenal-Mu, Amin. Kami mengenal-Mu Yesus. melebihi harta termulia, kehendak-Mu Yes, Lord. bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk serahkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masaku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Katakan dari awal lebih. Hanya Engkau yang mengenal dalamnya hatiku, kerinduan hati ini hanyalah dekat-Mu. Amin. Thank you Lord. Mengenal-Mu melebihi harta termulia, kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa.
nyanyikan lebih tinggi lagi. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Kami memilih untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Kami memilih untuk senangkan-Mu. Kami memilih untuk tetap dekat kepada Tuhan. Melakukan sesuatu yang baik dan benar. Tetap murni. Haleluya. Pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Oh Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita ditantang oleh Tuhan. Kita diberikan satu kesempatan untuk memutuskan yang terbaik di dalam kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Apapun keadaanmu, bukankah itu semuanya ada di dalam kendali Tuhan? Bukankah Tuhan telah merancangkan sukacita damai sejahtera itu dalam kehidupan kita? Kalau berbicara terhadap sebuah poros yang Tuhan sediakan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik. Tapi bagaimana kita menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang Kristen yang sejati? Apa keputusan yang hari ini kita pilih di dalam menghadapi, di dalam meresponi setiap kejadian demi kejadian yang kita alami? Tuhan menghendaki Anda memilih untuk tetap menyenangkan Tuhan, untuk tetap melakukan yang terbaik. Tuhan menghendaki, pilihlah Allah. Hanya kepada Allah engkau percaya. Dan itu adalah keputusan pribadimu. Dan pilihlah hari ini, saat ini juga. Kirarabaya Shikara. Kalau kau tahu ada sesuatu hal yang kau mulai meragukan, undur dari Tuhan, jujurlah, terbukalah di hadapan Tuhan. Tuhan membuka tangannya. Kembalilah kepada rencananya. Kembalilah kepada pribadi yang kasih itu. Melangkahlah dengan iman. Tersungkurlah di hadapan Tuhan. Tersungkurlah. Tersungkurlah. Akuilah dia saat ini. Aku memilih Engkau ya Tuhan. Aku percaya kepada Engkau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan. Yes, menyenangkan Tuhan. Yes. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jemaat Gereja Mawar Sharon Madiun, siapapun yang hari ini juga mendengar pesan ini, biar mereka bisa memilih yang terbaik, yaitu menyenangkan Tuhan. Dan itulah pilihan terbaik kami. Itulah kebenaran, itulah kehendak, itulah keinginan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, Allah Roh Kudus, Kau memberikan kekuatan, kemampuan untuk setiap pribadi
saat ini juga memutuskan memilih yang terbaik. Keputusan pribadi, yaitu memilih untuk menyenangkan Allah, menyenangkan Tuhan di dalam setiap musim masa yang terjadi. Hamba berdoa Tuhan, Engkaulah Allah yang menyertai, Engkaulah Allah yang memberkati, Engkaulah Allah yang memulihkan, Engkaulah Allah yang memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kehidupan orang percaya. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Thank you Jesus. Ku memilih Yes, amen. ku tetap dekatmu. Di segala masa ku penuh asa. Naikkan pujianmu ini menjadi imanmu, menjadi komitmenmu untuk membaharui setiap keputusan langkahmu. Untuk senangkan Pilihlah yang terbaik. Sikiara la barata kana mayara lama-lama. tetap dekatmu. Tetap murni Seperti hatimu. Tuhan lebih tinggi lagi. Inilah pilihan kami yang terbaik. Pilihan yang terbaik. Mari kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Untuk senangkan-Mu, ku memilih Ku tetap dekatmu. di segala masa. Penuh asa. Amin. Karena tangan-Mu yang kuat topangku. Kami memilih Untuk senangkan-Mu. Ku memilih ku tetap dekatmu. tetap putih seperti hatimu. Tuhan menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik menyenangkan-Mu. Pilihan yang terbaik. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini kami memilih, memutuskan bahwa kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk kami percaya hanya kepada Tuhan. Untuk kami hidup di dalam jalan-jalan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam keinginan Tuhan. Kami memilih itu ya Tuhan. Keluar dari keputusan kami pribadi. Dan saat ini hidup kami serahkan di bawah otoritas kuasa daripada Roh Kudus yang akan membawa kami masuk di dalam satu dimensi pemakaian Tuhan yang besar. Urapi Tuhan, materaikan kebenaran firman di dalam kehidupan setiap jemaat yang mendengarkan pesan ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kirabaya shikarala bara. Kinamayara laba shikarala. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa penyertaan daripada Allah Roh Kudus yang memampukanmu, menjadikanmu pribadi yang baru. Engkau dikasihi Allah, engkau disertai Allah. Hidupmu ada di dalam pemakaiannya. Hidupmu akan mengalami pemakaian demi pemakaian. Kuasa otoritas Allah itu turun memenuhi hidupmu. Dijadikanlah engkau kepala dan bukan ekor. Kau terus naik dan bukan turun. Apapun yang kau kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil. Mulai hari ini sampai selama-lamanya diberkatilah
setiap bisnis dan pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, hubunganmu dengan semua yang ada di dalam hidup ini. Tuhan akan memakainya, menjadikanmu sebagai kemuliaan yang Tuhan rancangkan. Pulanglah dengan sukacita, damai sejahtera Allah mau hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang menerima berkat bersama dengan saya katakan, amin.